Selamat datang di video pertama hari ini. Ini coba saya gede dulu, nggak bisa ya? Eh, nah, gini ya. Sebentar. Oke, aduh jelek banget. Oke, selamat datang di video pertama. Hari ini saya akan mencoba memberikan pembahasan soal yang periode pertama ini kita akan fokus pada bab yang kayaknya paling umum dan paling dasar, yaitu stoikiometri. Kita kayaknya cuma ada 3 soal. Ya pertama pemanasan dulu lah ya, sedikit-sedikit dulu. Langsung aja kita ke soalnya. Oke, di sini bisa dilihat apa namanya, ada soal nomor satu. Dikasih dulu soal nomor satu. Kita coba kerjain langsung ya. Reaksi pembentukan Ag2SO4 dikasih persamaan reaksi. Sebenarnya kalau tuh saya sih kalau ada soal gini nggak usah persis dibaca yang begitu ya. Oh, ada persamaan reaksi, terus kamu disuruh menentukan konsentrasi sisa. Berarti kan ini kamu di kalau udah kata-kata sisa dan sebagainya, berarti kan ini reaksi pembatas ya. Kamu harus memberikan reaksi pembatas. Ini ada produksi Ag2SO4. Ini di sini harusnya ini Ag2SO4 nih. Kurang angka 2. Ag2SO4 itu diproduksi dari AgNO3 ditambah Na2SO4 ya kan, menjadi eh, si NaNO3 ini dan juga Ag2SO4. Nah, caranya kalau setiap kali ada reaksi itu, teman-teman kalau bisa dicek dulu ini sebenarnya sudah setara atau belum gitu kan. Ya udah dilihat aja satu-satu ya kan. Di sini Ag-nya ada satu, di sini ada dua gitu kan. Berarti harus setara ini. Jadi kita terus ulang dulu persamaan reaksinya, yaitu AgNO3 ya ditambah Na2SO4 menjadi, ini ada Ag2SO4 ditambah NaNO3. Kita cek dulu bersama. Langkah satu tuh biasanya pokoknya setarain reaksi. Di sini kan Ag-nya cuma satu, di sebelah kiri ya cuma ada satu Ag, di sebelah kanan ada dua. Berarti di sini dikasih angka 2. Bentar, saya ganti warnanya. Jadi kasih angka 2 di sini ya. Kenapa ya? Biar Ag-nya tuh setara. Kalau apalagi Na-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada satu. Berarti sebelah sini kasih angka 2. Oke, sepertinya sekarang sudah setara. Kalau udah setara kita siap untuk mengerjakannya. Kalau yang reaksi pembatas ini, yang kita tahunya dari dia kan mintanya reaksi sisa, berarti kan dia tuh membahas reaksi pembatas adik-adik. Jadi kita harus petakan dulu dia ada reaksi itu ada mula-mula, ada saat pada bereaksi, ada saat akhirnya atau sisa. Ya, ini kita gambar dulu petanya. Yang dimasukkan di dalam sini nanti di bilang-bilangnya haruslah mol. Nah, kita yang diketahui apa saja emang di soal? Oh, yang di soal tuh diketahui ini Kak, ada volume dan molarity dari AgNO3 dan juga ada volume dan juga konsentrasi dari Na2SO4. Untuk kita nanti bisa menghitung, kita harus buat ini menjadi mol dulu gitu kan. Karena yang diketahui molarity, ini molarity M besar itu kan rumusnya adalah mol dibagi volume gitu. Nah, kita akan cari mol dulu. Biasanya stoichiometri itu pusatnya di mol, jadi semua diarahkan dulu ke mol. Berarti mol sama dengan M kali P begitu ya, dari rumus itu. Ya udah, tinggal kamu masukkan apa tadi? Molarity-nya berapa? Oh, molarity-nya ini 0,3 nih. Nih, ya. Jadi 0,3 dikali volumenya 50 ml. Sebenarnya kalau nanya Kak itu diubah ke liter apa enggak? Sebenarnya enggak masalah ya. Kalau misalnya kamu konsisten terus gitu milinya ya jangan dihilang-hilangin. Jadi kalau di sini kamu 50, berarti ya kamu di sini 5 kali 3 adalah 15 ya. 15 di sini adalah milimol gitu. Karena tadi mililiter ya. Itu. Nah, ini adalah siapa ini? Ini adalah si AgNO3. Terus kita ada lagi juga nih di sini. Nih kita tulis di sini. Untuk cari mol si Na2SO4 sama rumusnya molarity sama dengan N per V sehingga N sama dengan M dikali V. Molarity-nya si Na2SO4 adalah 0,2 nih. Dikali volumenya berapa? Volumenya adalah 50 mili juga, ya kan? Ini dia 50 mili. 50 sama dengan 5 kali 2.
sama dengan 10 sama nih milimol, kan sama-sama milimol. Baru kita masukkan ke peta kita yang ini nih, ini namanya sketsa ya. Nah caranya gampang, kita tinggal oke, AgNO3-nya berapa tadi? 15 Kak. Oke, baik. 15. Na2SO4-nya berapa? 10. Nah, gini. Nah, sekarang ini kan mula-mula kan ketika mereka belum bereaksi nih adik-adik. Nah, berarti kalau belum bereaksi ini nggak ada, belum mulai kan? Belum mulai jadi nol. Nah, sekarang kalau untuk reaksi pembatas caranya yang paling gampang adalah ini tipsnya nih untuk reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu kamu tinggal cari mol dibagi koefisien koefisien carilah yang paling kecil. Jadi yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita coba kalau misalkan AgNO3. AgNO3 ini kalau molnya tadi kan 15. Koefisien itu adalah yang ini warna merah. Adalah yang hasil dari penyetaraan reaksi tadi. Nah, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kita simpan dulu angka ini. Lalu yang satu lagi Na2SO4 itu adalah 10 dibagi koefisien dia 1. Jadi 10 ya. Mana yang lebih kecil? Ini yang lebih kecil. Berarti inilah reaksi pembatasnya. Tapi yang dimasukin bukan 7,5-nya, yang dimasukin adalah 15-nya. Jadi ini yang dimasukkan. Kita ganti dulu colornya ya. Kita ganti dulu warnanya. Jadi yang kalau kita masukkan itu reaksi pembatasnya adalah 15 ini. Jadi gimana cara masukinnya? Masukin 15 di R. Nah, di situ di sini 15. Pertama tuh jalan kita dari sini, gitu kan. Nah, gimana yang lainnya? Yang lainnya tinggal apa namanya? Gunakan ini perbandingan koefisiennya. Jadi 15 kalau misalnya kita mau cari yang ini Na2SO4 maka 15 dikali koefisiennya dia, ya kan? Terus dibagi dengan koefisiennya 5 tadi dibagi ini ya. Dibagi. Jadi di sini adalah 15 dikali 1 dibagi 2. Kalau di sini koefisiennya dia adalah 15 dikali 1 dibagi 2 juga. Kalau di sini 15 dikali 2 dibagi 2 karena di sini angkanya adalah 2, ya kan? Ya udah berarti di sini mula-mula 15 bereaksi 15 berarti akhirnya dia habis. Mula-mula 10 bereaksinya 7,5 berarti di sini tinggal 2,5. Ya kan 15 dikali 1 dibagi 2 ini sama dengan 7,5 ya adik-adik. Jadi 10 dikurang 7,5 adalah 2,5. Yang ini mula-mula nggak ada nih. Terus diproduksi 15 kali 7,5 juga ini kan 7,5 ya hasil operasi hitung ini. Ini 7,5 nih. Berarti di sini mula-mula nggak ada dihasilkan segini karena ini dihasilkan ya karena kan ini adalah produk. Berarti dia 7,5. Di sini sama, tapi di sini 15 kali 2 per 2 jadi di sini 15. Nah, yang ditanya adalah konsentrasi pereaksi sisa. Pereaksi itu adalah sebelah kiri ya. Ini namanya pereaksi itu yang sebelah sini ini pereaksi. Ini namanya pereaksi. Kalau yang di sebelah kanannya tanda panah, maksudnya tanda panah ini, maka ini namanya adalah produk. Yang sisa dari pereaksi itu ada ini, ya kan? 2,5 ini. Nah, ini adalah milimol kan? Ini adalah milimol nih. Kita ditanyanya adalah konsentrasi. Nih, konsentrasi. Berarti konsentrasi itu adalah molarity ya. Molarity sama dengan N per V. Sama dengan molnya adalah 2,5 milimol. Nah, perhatikan nih. Nggak usah diubah jadi mol juga nggak apa-apa. Karena bawahnya kita juga mililiter gitu. Volume totalnya sekarang karena dicampur ya. 50 ini sama 50 yang ini. Jadi volume akhirnya adalah 100. Jadi ini dikali 100 ml. Tuh milinya bisa dicoret. Jadinya tetap mol per liter. Hasil akhirnya sama dengan berapa tuh? 2,5 dibagi 100. Berarti kira-kira adalah 0,025 molar. Jawabannya adalah A. Gitu ya, gampang ya. Jadi intinya kalau di bagian stoichiometry ini, bagian perhitungan kimia ini tuh kamu harus bisa ngitung mol. Mol itu rumusnya kan memang banyak. Saya yakin kamu di sekolah juga udahlah dikit-dikit lah ya, ada lah ya. Oke, itu yang soal nomor 1. Nanti ini kira-kira begitu. Nah, lalu nomor 2. Kita ganti dulu warna dari
spidol saya ini ya, spidol. Pulpen. Ini kalian gimana sekarang keadaannya? Di corona di tempat kalian, Pak, kalian parah nggak? Kalau saya sih beneran udah dari rumah nih ngapa-ngapain. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan reaksi kimia. Belum setara ya, tahu baik banget sama dia. Yaudah kita tulis dulu aja persamaan kimianya, dia belum setara. Katanya ada Ag ditambah HNO3. Ini reaksi logam sama asam. Perak. Perak disiramnya asam nitrat. Hasilnya ada gas NO2. NO2 itu beracun gasnya. Sama air kata dia. Oke. Seperti biasa sebelum baca yang lainnya sih setarain aja dulu gitu. Kita lihat aja Ag-nya 1, Ag-nya 1 sudah. Coba hidrogennya di sini ada 1, di sini ada 2. Oh, enggak setara tuh. Kalau oksigen di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada banyak sekali, ya kan? Ada 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti di sini kayaknya sih kita coba, kalau hidrogennya kan tadi kan butuhnya 2, kita kasih 2. Oke, kalau kita kayak gini udah setara belum? Kita hitung aja nitrogennya ada berapa nitrogennya. Nitrogennya ada sebelah kiri ada 2 ya, ini. Sebelah kanan kita lihat ada 1 sama 2. Udah ini udah setara sih. Oke, sama. Ini kan baru kita baca soalnya sekarang. Ada reaksi begitu ya. Kata dia reaksi belum setara berikut pada larutan bervolume 100 ml. Jadi total volumenya 100 ml. Digunakan kata dia ada Ag-nya sekian, HNO3-nya sekian, massa gas. Nah, yang ditanya adalah massa gas NO2. Yang ditanya adalah di produk ya. Kenapa? Karena NO2-nya ada di sini nih. Nih. Kita ditanyain massanya, gramnya berapa. Ya kan? Dah, sama ini kamu pakai mula-mula reaksi sama sisa lagi kayak tadi. Yang dimasukin ke situ adalah mol ya. Jadi kalau kita hitung di sini, pertama kita hitung dulu di reaktannya itu ada siapa aja pereaksinya. Pereaksinya ada Ag. Oke, Ag itu mol itu sama dengan mass atau gram dibagi dengan molar mass ya. Molar mass itu AR lah kalau di sini karena Ag ya. Masanya Ag berapa? Kata dia, oh 2,7 Kak. Mana 2,7? Ini coy. Nih, 2,7 gram. Oke. Dibagi dengan Ag itu berapa? 108. Intinya 108 gram per mol. Ya kan? Nah, ini berapa nih? Kayaknya sini seperempat ya. Kayaknya ini seperempat. Seperempat itu 0,25. Ini kayaknya sih kalau 27 kali 4 soalnya. Oh ya benar. Benar nggak sih? Ya benar. Ini sih kayaknya hasilnya adalah 0,025. Coba saya buktikan pakai kalkulator ya biar nggak salah. 2,7 dibagi, saya matematika sih agak-agak 0,025. Oke, kita taruh di sini 0,025. Lalu perakan yang kedua ada sih HNO3. HNO3 itu molnya sama aja. Oh, tapi kan dia kalau HNO3 kita perhatikan di sini, dia diketahuinya bukan massa nih Adik-adik. Dia M besar molarity. Berarti kamu pakai rumus molarity lagi. Molarity sama dengan N per V. Mol sama dengan M kali V. Nah, kemudian molarity-nya berapa? Molarity-nya adalah 0,2. Nah, di sini nih, karena dia ini adalah mol satuannya, baru kita harus ganti nih. Kita harus ganti. Karena kalau kita nggak ganti mililiter jadinya milimol. Padahal yang satunya kan mol. Ya, baiknya disamain. Kalau kayak gini. Jadi 0,1. 0,1 dari mana sih, Kak? 0,1 itu, coy, dapatnya dari sini. 100 mililiter itu dijadikan liter. Ini dijadikan liter. Jadinya sama dengan 0,1. Karena dibagi 1000 kan. Oke, jadi ini sama dengan 0,02. Taruh di sini 0,02. Sama persis nih kayak yang soal sebelumnya, ini kan fraksi pembatas. Caranya kamu cari yang paling kecil. Jadi kalau yang di sini nih jadinya nggak usah saya tulis kayak yang di nomor 1 tadi ya. Kita langsung awang-awang aja nih, 0,02 dibagi 1 0,025. Kalau 0,02 bagi 2 0,01. Paham ya? Ini dari sini nih kayak tadi nih, kita cari yang lebih kecil. Jadi kan 0,025 dibagi 1, koefisiennya kan 1 nih di sini nih. Kalau yang ini 0,02 dibagi 2, jadi yang paling kecil adalah HNO3. Kita tulis di sini adalah 0,02. Ingat yang ditulis tuh angka aslinya ya, jangan 0,1-nya, jangan 0,2 bagi 2-nya. Itu cuman kita biar ngasih tahu aja yang mana yang kita tulis gitu. Nah, baru 0,02 ini untuk ke AG sama kayak tadi nih caranya, dikali
dikali koefisiennya dia. Koefisiennya kan 1 kan, dibagi koefisiennya si HNO3. Jadi 0,02 dikali 1, ini kan ada angka 1 ya, dibagi 2. Berarti di sini 0,01 gitu. Kalau di sini sama 0,01 juga, di sini juga 0,01, di sini 0,01. Di sini mula-mula belum ada lah, kan belum diproduksi. Nah, kita akan fokus ke yang ini gitu kan, karena dia yang ditanya adalah si NO2-nya. Nah, NO2-nya ini tentu saja jadinya 0,01 ya, karena mula-mulanya habis. Nah, ini tinggal nanti kita mol sama dengan, kan yang dicari adalah massa ya, jadi mass dibagi molar mass, MR. Mass-nya sama dengan, karena ini kayaknya udah agak keturunan, keturunan, terlalu turun. Nah, ini tinggal mass-nya sama dengan mol dikali MR. Molnya adalah 0,01, MR-nya adalah NO2. Ya, hitung dulu berarti. NO2 itu di sini kan dikasih tahu N-nya 14. Oh, itu 16 kan? 16 kali 2, 32. 32 ditambah 14 sama dengan 44. Jadi ini dibagi dengan, ya dikali 44. Ya bener nggak sih saya? Coba. 0,1 benar, 0,01. NO2-nya adalah 16 kali 2, 32 ditambah 14. Oh, 46 guys. Itulah dia gunanya kalkulator. 46. Berarti ini adalah dikali aja ya. Jadinya ya 0,40 0,46. Ya benar. 46 kali 10 min 2. 1 2. Ya. Benar, berarti jawabannya adalah C. Gampang ya. Mudah-mudahan. Ini bisa diulang-ulang kan video. Kemudian sekarang terakhir deh, 3 aja. Pertama-tama jangan banyak-banyak. Nomor 3. Pada proses pembuatan minuman berkarbonasi, 0,23 atm gas CO2 dilarutkan ke dalam tong berisi 1000 ml air. 1000 liter air dengan suhu 10 derajat. Jumlah atom O yang terdapat dalam, wah ini apa ini kak, gitu kan. Dia yang ditanya adalah jumlah atom O, ya kan. Jumlah atom itu adalah rumusnya, jadi jumlah atom itu rumusnya adalah, jumlah atom rumusnya itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu yang itu loh, yang 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah kita bisa uh, cari molnya dari mana gitu kan. Mol siapa emang itu yang mau kita cari? Oke. Oke, nah caranya gampang sekali. Kita lihat aja, kita kan mau cari CO2 ya. Gas CO2, salah. Gas CO2-nya itu dilarutkan, sorry. Gas CO2-nya kan dilarutkan ke dalam tong berisi 100 ml air dengan jumlah, dia mau ditanyanya O-nya berapa. Ya udah, dia itu CO2 dilarutkan di dalam sebuah ember gitu ya. Embernya tuh 1000 liter, nah, segede apa ya, 1000 liter gede banget. 1000 liter dimasukin ke situ, set. Itu udah ada airnya. Oke, di situ udah ada airnya. Nah, ini dia bilang kan ada asam karbonat. Gitu ya. Jadi kira-kira asam karbonat itu apaan sih? Well, pertama kamu harus gini dulu nih, bahwa CO2 ketika kamu masukkan ini ya berarti CO2 ini kan akan ketemu air ya guys. Ya udah kamu gabungin nih. Ini kan H-nya ada 2 ya kan. O-nya jadinya digabungin ada 3 dong. Jadinya adalah H2CO3 kan. Nah, gitu kan. Ya udah, ini ada H2CO3 yang terbentuk. Nah, itulah yang disebut dengan ini nih, makhluk ini yang disebut dengan asam karbonat. Gitu kan. Nah, sekarang ini kan kita punya persamaan reaksi dong. Sekarang ini persamaan reaksi nih sekarang nih guys. Seperti biasa kalau ada persamaan reaksi seperti soal-soal sebelumnya kamu harus setarain dulu ya kan. Kita tulis ulang agak di sini deh yang gede dulu. CO2 ini gas ya bentuknya ditambah dengan H2O yang merupakan sebuah liquid. Ini akan menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat itu AQ, itu namanya bukan AQ ya.
aqueous itu terlarut, artinya H2CO3-nya larut di situ gitu. Nah, sekarang caranya adalah ini udah setara belum? Oh, udah Kak. Kenapa? Karena ya udah H2-nya 2, H-nya ada 2. Nah, ini kan H-nya ada 2, kemudian H-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Udah setara semua, beres. Tidak perlu disetarakan lagi kawan-kawan. Nah, sekarang tinggal kamu tuh kan disuruh nyari mol oksigen. Berarti kan di sini kan ya. Berarti ya kamu cari dulu nih, emang molnya berapa H2CO3. Kalau saya tahu molnya H2CO3, nanti kan saya bisa tahu molnya O gitu. Ya berarti startnya dari yang kita ketahui aja. Yang kita ketahui kan CO2. CO2 itu yang diketahui di situ ada data apa? Ada tekanan. Tekanannya adalah 0,23 atm. Terus ada suhu. Suhunya adalah 10 derajat Celcius. Atau kalau mau dijadiin Kelvin jadinya adalah 283 ya. Karena 273 tambah 10, 283. Kemudian ada apa lagi? Tekanan. Nah, bla 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 bla. Ada volume. Volumenya adalah 1000 liter, ya kan? Nah, terus kamu yang ditanya molnya, berarti kan ini ada tekanan, berarti kan kamu pakai persamaan gas ideal nih. Ciri-cirinya ada R, segala macam diketahui. Ya udah itu berarti pakai yang ini nih. PV sama dengan nRT. Tuh. Nah, N-nya yang kita cari, ini nanti N-nya jadi mol CO2 itu sama dengan PV per RT. Sebentar, kita scroll lagi ke atas, biar agak panjang. Ya kan? Sudah, setelah itu kita masukkan data-data yang punya kita. Tapi kita harus ini ya, hati-hati di sini. Pokoknya suhunya harus Kelvin. Kamu lihat aja satuan yang di R-nya ini. R-nya itu butuhnya adalah liter, ATM, terus ada Kelvin. Nah ya, ini Kelvin, ATM, liter. Oh, udah lengkap. Ya udah kita masukin. Ini adalah 0,23 kata dia. Dikali volumenya 1000 kata dia. Dibagi R-nya adalah 0,082. Dikali suhunya adalah 283. Sebentar ya guys, kita pakai kalkulator aja. Oke, 0,23 dikali 1000 sama dengan dibagi 0,082 dibagi lagi dengan 283. 9,9 9,91 mol. Ini adalah si karbon dioksida. Karbon dioksida ini perhatikan deh, koefisiennya kan sama-sama satu nih. Berarti kalau CO2-nya 1 mol, di sini juga 1 mol. Nah, kalau berarti ini kan pertama mol CO2. Nah, sekarang kalau mol si H2CO3 berarti sama, yaitu 9,91 mol juga. Kenapa? Karena koefisien reaksinya 1 sama 1. Nah, sekarang kalau segini, mol oksigennya berapa gitu kan? Ya udah kita lihat aja H2CO3 ini, kalau mau kita pencar-pencarin ya, kita buka nih, itu kan hidrogennya ada 2, kemudian karbonnya ada 1, oksigennya ada 3 gitu kan. Berarti kan ini kalau di sini koefisiennya 1, si sama namanya oksigennya itu 3, berarti 3 kalinya kan. Padahal di sini 9,91 mol tadi kita lihat dari atas. Berarti yang di sini adalah 3 kalinya ya kan, dikali 3 gitu. Ini sama dengan 29 9,91 dikali 3. 29,73. Ini udah jawabannya belum, tentu saja ini baru mol. Baru kita masukin ke yang rumus awal kita tadi. Rumus awalnya adalah jumlah atom itu sama dengan molnya, ya kan? Mol dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, kita tinggal ini aja guys. Kita tinggal kalkulatorin. Berapa tadi? 29,73 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Jelek banget angkanya. Ya kan? Dikali, sebentar, nah, ini jadinya adalah, kalau hasilnya ya 179 kali 10 pangkat 23. Kalau mau kamu jadiin komanya maju jadi 1,79, maju 2 kali berarti ditambah 2, 25. Jawabannya adalah insya Allah D. Gitu ya, baik. Nah, nanti ini videonya bisa ditonton lagi. Ini juga nanti saya kasih oret-oretan ini dalam bentuk gambar ya, JPG. Baik,
sepertinya itu dulu. Aduh, rambutnya masih berantakan. Ini menjelang buka, ini 17.44, bentar lagi buka ini di Bekasi. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Silahkan tanya-tanya. Saya sangat senang sekali membantu. Kalau misalnya kalian punya kuota lebih dan mau Google Meet sama saya juga boleh, tinggal di WhatsApp nanti gampang. Oke, bye guys. Ini cara matiin ya. Bentar guys. Mati.